Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang salah satu hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan syar'i atau dijadikan hujjah, yaitu hadis maudhu. Dalam tujuan pembelajaran tentunya kita akan ketahui ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang hadis maudhu. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah munculnya hadis maudhu dalam dunia Islam. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Yang keempat adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kemaudhu'an hadis, baik itu pada sanad dan pada matan. Dan yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang kedudukan hadis maudhu dengan bagaimana ia diterapkan untuk menjadi hukum syar'i. Baik, setelah kita bicarakan tentang tujuan pembelajaran, berikutnya kita langsung masuk kepada materi. Yang pertama adalah tentang pengertian atau definisi daripada hadis maudhu itu sendiri. Hadis maudhu secara istilah Arab atau istilah Arabi adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kidban mimma lam yaqulhu wa lam yaf'alhu wa lam yukirrahu. Hadis maudhu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan, cara dibuat-buat dan juga secara dusta, tentang segala sesuatu yang tidak pernah dikatakan atau tidak pernah dikerjakan atau tidak pernah ditetapkan beliau. Berikutnya adalah tentang sejarah munculnya hadis maudhu. Ada dua versi pendapat ulama tentang sejarah munculnya hadis maudhu. Yang pertama adalah pada masa Rasulullah dan yang kedua adalah pada masa sahabat dan tabi'in. Baik, kita akan bahas pertama adalah pada masa Rasulullah SAW. Menurut Ahmad Amin bahwa hadis maudhu telah terjadi pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Alasan yang dijadikan argumen adalah Rasulullah SAW pernah bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dengan dikeluarkannya sabda tersebut, menurut Ahmad Amin, pada masa Rasulullah SAW mengira telah ada pihak-pihak yang ingin berbuat bohong pada diri Rasulullah. Oleh karena itu, hadis ini merupakan respon terhadap fenomena yang ada pada masa itu, yang berarti menggambarkan bahwa kemungkinan besar pada masa Rasulullah telah terjadi pemalsuan hadis, sehingga Rasul mengancam kepada pihak yang memasukkan hadis palsu itu, dia telah membuat tempatnya di neraka. Baik, berikutnya adalah pendapat kedua, yaitu tentang sejarah munculnya hadis maudhu, yaitu setelah Rasulullah SAW wafat. Para jumhur ulama atau para mayoritas ulama hadis mengatakan bahwasanya munculnya hadis maudhu yaitu setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib, di mana terjadi banyak sekali fitnah dan perpecahan, terutama pertentangan politik antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah yang memicu munculnya kelompok-kelompok, baik itu kelompok politik dan juga kelompok-kelompok kajian keagamaan yang berbeda mazhab, membuat hadis palsu untuk mendukung pihak-pihak mereka masing-masing untuk menjatuhkan lawannya dan juga untuk memperkuat argumen daripada mazhab-mazhab mereka masing-masing. Berikutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Sebagaimana yang sudah diutarakan sebelumnya, bahwasanya di antara faktor yang menyebabkan terjadinya hadis maudhu pertama adalah faktor politik. Pada masa Ali bin Abi Thalib misalnya, itu terjadi ketegangan politik antara pengikut Ali dan juga pengikut Muawiyah. Lalu para pengikut-pengikut tersebut membuat hadis untuk memperkuat argumennya untuk mendukung partai politik atau mendukung kelompok-kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah faktor kebencian dan permusuhan. Kadang-kadang permusuhan ini muncul dari dalam umat Islam sendiri dan juga dari luar Islam. Ini kadang-kadang membuat hadis palsu itu untuk menjatuhkan umat Islam sendiri. Dan yang ketiga adalah faktor kebodohan, di mana kadang-kadang ada oknum yang cinta kebaikan, menyampaikan dakwah kebaikan, namun ada kebodohan yang dia miliki, yaitu malas belajar, sehingga apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan firman dan juga sabda Rasulullah SAW. Yang keempat adalah fanatisme yang keliru. Fanatisme yang keliru ini maksudnya adalah
fanatisme buta, di mana karena terlalu fanatis dengan suatu kelompok atau suatu bangsa, maka kadang-kadang ingin menjatuhkan bangsa lain atau kelompok lain, maka dibuatlah hadis palsu. Dan kelima adalah faktor popularitas dan ekonomi. Ada kelompok-kelompok yang menginginkan masyhur atau populer, atau menginginkan kaya, atau karena ekonominya rendah, ini akan memicu atau memberikan dorongan kepada pihak-pihak tersebut untuk menyampaikan atau menyebarkan hadis palsu. Berikutnya adalah tentang ciri-ciri hadis maudhu. Ciri-ciri hadis maudhu ini ada pada dua tempat. Yang pertama adalah pada sanad, dan yang kedua adalah pada matan. Ciri-ciri hadis maudhu pada sanad adalah yang pertama yaitu periwayat atau perawinya dikenal sebagai pendusta, di mana tidak ada namanya pada urutan periwayat-periwayat yang terpercaya atau periwayat-periwayat yang sikoh meriwayatkan hadis. Kemudian yang kedua adalah pengakuan daripada perawi itu sendiri, di mana riwayat hadis maudhu ini dia sudah taubat dan tidak membuat lagi hadis maudhu dan dia mengakui itu. Kemudian yang ketiga adalah ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan yang memasukkan hadis, seperti seorang periwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dari guru yang tidak pernah bertemu dengannya. Berikutnya adalah ciri-ciri hadis maudhu pada matan. Ciri-ciri hadis maudhu pada matan diantaranya adalah satu, terdapat kerancuan redaksi, di mana redaksi pada matan hadis maudhu tersebut akan nampak rancu atau aneh gitu, mana dipakai bahasa-bahasa yang tidak populer. Yang kedua adalah dapatnya kerusakan makna daripada matan tersebut, hanya menunjukkan tentang suatu perbuatan yang sederhana, yang mudah, tetapi pahalanya sangat besar sekali. Kemudian yang ketiga adalah hadis tersebut atau matan hadis tersebut tidak sesuai dengan fakta sejarah, di mana bisa dilihat tidak mungkin rasanya Nabi menyebutkan pada zamannya tentang suatu penamaan atau satu hal yang nggak mungkin ada pada masa Nabi. Misalnya penamaan Cina, utlubul il walau bisin, tuntutlah ilmu walau di negeri Cina. Penamaan Cina ini di sejarahnya itu adalah setelah dinasti Abbasiyah. Di Cina baru ada penamaan Cina. Kemudian yang keempat adalah hadis tersebut tidak sesuai dengan kebenaran ilmiah. Maksudnya tidak sesuai dengan logika ilmiah, tidak masuk akal gitu. Berikutnya adalah tentang hukum meriwayatkan hadis maudhu, adalah haram, di mana Nabi tidak pernah mengatakannya dan juga tidak pernah memperbuatnya dan tidak pernah juga untuk menetapkannya, kecuali hanya memberikan contoh tentang hadis maudhu dengan menjelaskan kepalsuannya. Demikianlah penyampaian materi saya pada pertemuan kali ini tentang hadis maudhu. Terima kasih atas segala perhatian dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.